takut karena tidak ada suatu media pun yang memberikan surat hal-hal seperti tidak ada. Saya tekankan sekali lagi, tidak ada satu media yang dalam artian menyurati ke sekolah ataupun instansi pemerintah dalam hal keterkaitan dengan suatu permasalahan. Tidak pernah ada, Pak. Tidak pernah ada. Kami di pikiran rakyat itu tidak pernah menyurati. Kalau surat menyurat itu adalah misalkan kemitraan, berhubungan dengan kerjasama kemitraan, berhubungan dengan misalkan ada hal-hal yang kerjasama. Tapi kalau dalam suatu hal yang ingin ditanyakan tidak ada. Semuanya adalah wartawan tersebut harus mendatangi narasumber. Misalkan ingin menemui kepala sekolah A gitu ya, dia harus bertemu dengan kepala sekolah A itu. Tidak boleh mencari-cari yang lain, tidak. Gitu, karena yang dicari kan bukan berita gosip artis ini, ya kan, tapi suatu permasalahan yang memang ada nilai hukum dalam artian harus ada objektivitas dari berita tersebut. Gitu. Jangan main tembak-tembak aja, nggak bisa. Kalau misalkan bapak-bapak ibu sudah punya data yang kuat, data yang valid, kenapa harus takut? Karena wartawan bukan investigator resmi dalam artian dia seperti inspektorat, seperti BPK yang lainnya yang memang bapak-bapak ibu punya kewajiban untuk menghadapinya gitu. Karena secara hierarki organisasi sudah resmi gitu. Tapi kalau wartawan ini ya bapak-bapak ibu dalam artian hadapi saja gitu. Hadapi, tapi kalau memang sudah melenceng dari hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas dia atau memang sudah mengganggu, bapak-bapak ibu punya hak juga untuk bisa mengusirnya gitu. Makanya kami kemarin menawarkan menghadapi mereka itu dengan cara-cara yang lebih cerdas. Misalkan apa? Misalkan dengan kita bermitra dengan memang media-media yang sudah resmi. Kita buat saja berita-berita positif. Karena gini, sekarang itu kan dalam arti media cetak itu sudah tidak musimnya. Tapi justru yang sekarang ini sedang berkembang adalah media digital. Di mana kalau digital itu ada jejak digital yang mungkin tidak akan bisa hilang. Kayak misalkan berita artis atau apa, berita jelek itu tidak akan pernah hilang. Sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan seumur-umur selama ada internet itu tidak akan pernah hilang. Nah, di sini kita coba dengan cara itu apa? Kita gali potensi-potensi dari sekolah-sekolah yang ada di sekecamatan Gayapol ini, baik itu murid berprestasi, guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, sekolah berprestasi, kita naikkan. Kita gali potensi yang ada. Supaya apa? Untuk membendung hal-hal seperti itu. Karena mereka ya sejujurnya sebenarnya tidak mencari berita sih. Mereka itu lebih menginginkan materi sebetulnya, atau memaksakan suatu ya materi ujung-ujungnya gitu. Jadi bapak-bapak ibu nggak perlu takut karena memang sudah ada aturan-aturan. Kembali ke yang tadi adalah bapak ibu punya hak untuk menjawab dan hak untuk tidak menjawab. Kalau memang tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan permasalahan atau apa, ya udah suruh aja dia pergi. Kalau misalkan dia mengancam atau apa, itu sudah masuk ranah pidana sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita nggak mau repot ya, gitu kadang-kadang. Nah itu sebetulnya itu. Jadi kuncinya adalah kita tidak perlu takut lah. Jadi mereka itu sebetulnya memanfaatkan ketidaktahuan dan ketakutan bapak-bapak ibu-ibu. Wah ini bisa dinaikkan, padahal tidak begitu. Sekarang kalau kita lihat sejauh apa sih media yang dia tawarkan, kemarin salah satu contohnya yang apa ya, surat cinta itu dari berita apa itu kalau nggak salah berita Merdeka atau apa itu, kami cek itu tidak ada. Berita Yayat. Walaupun ada itu yang resmi adanya di Sulawesi. Tidak mungkin kayaknya wartawan Sulawesi kesini-sini gitu, kayaknya nggak mungkin. Dan itu juga situsnya bukan situs nasional seperti Pikiran Rakyat, Detik, atau Tribun. Tidak ada itu. Apalagi misalkan wartawannya media cetak gitu.
Ya mungkin bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat lah, kemarin saya lihat di musola ada tulisan berita ya, koran lah. Seperti apa sih yang mereka tawarkan itu? Gitu. Jadi bapak ibu nggak perlu takut, karena emang walaupun ada, mereka juga pembahasannya mungkin tidak ada. Jadi mereka membuat itu, bentuk itu memang sudah ada maksud, gitu. Berbeda dengan emang yang benar-benar profesional seperti Tribun, Kompas dan sebagainya. Nah, biasanya wartawan-wartawan tersebut pola pendekatannya ke bapak-bapak ibu-ibu sekalian itu berbeda. Gitu. Makanya nanti kalau ke depannya bapak-bapak ibu benar-benar bertemu dengan wartawan yang beneran, justru lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena tetap mereka akan menggunakan prosedur-prosedur jurnalistik. Gitu. Jadi bapak-bapak ibu kan nggak perlu takut lah. Hadapi mereka itu, tadi saya ulang lagi, tanyain surat tugasnya, KTA, kalau perlu KTP-nya nggak apa-apa, samakan semua. Samakan semua, nanti kembali ke medianya apa, suruh aja dia buka medianya. Cek di box redaksinya ada nggak namanya dia gitu. Nggak perlu dia bentak ya, nggak boleh wartawan itu membentak narasumber atau apa, nggak boleh. Gitu. Karena ini kan bukan masalah beradab, ini kan masalah sebetulnya wartawan itu menemui itu kan untuk bersilaturahmi, untuk memang mencari win-win solution kalau memang misalkan ada suatu hal yang memang harus diluruskan. Nah begitu. Jadi itu polanya ada hal seperti ini misalkan. Suatu modusnya ada misalkan dia datang berdua, atau dia datang pertama itu ke bapak ibu-ibu itu naikin berita bapak ibu-ibu. Sekolahnya misalkan oh jelek nih ada kasus ini misalkan bos atau apa dan sebagainya, nanti naiklah tanpa sepengetahuan bapak ibu misalkan. Nah itu dimuat ya kan, karena sekarang bikin media online itu secara kalau abal-abalnya mah gampang, orang yang tahu IT mungkin bisa, tapi kan ada izin-izinnya. Nah itu karena terus terang aja pengawasan dari Kemeninfo sendiri kan masih rendah. Nah nanti setelah itu ya dia akan nunjukin ibu saya muat beritanya ini. Nah nanti dia seolah-olah ada media yang berikutnya, padahal dia juga orangnya. Wah ini tuh naikin klarifikasi, bapak ini harus gini kan, nanti biayanya sekian misalkan. Nah itu juga satu modus operandi juga. Gitu. Nah keduanya adalah biasa nawarin sesuatu. Nah itu juga apa ya sekali lagi nggak usah dianggap lah, nggak usah diladeni. Jadi kalau bapak ibu-ibu terus meladeninya, ya akhirnya jadi ATM lah. Ibaratnya motor mogok aja bukan ke bengkel tapi ke bapak-bapak ibu-ibu datangnya, padahal harusnya ke bengkel gitu. Nah, gitu. Nah kembali ke solusinya. Tadi pertama adalah ayo kita bermitra dengan media yang benar-benar memang eksis, memang ada. Nanti kita publis prestasi-prestasi sekolah, karena itu jejak digitalnya akan terus ada. Apalagi sekarang kan ada jalur prestasi ya. Apabila murid itu dinaikkan beritanya, dipublis memang benar-benar ada, itu kan satu hal yang tidak bisa dipungkiri karena memang buktinya ada. Itu juga nilai plus juga. Nah nanti terus keduanya adalah melalui K3S kita bisa bekerja sama dengan stakeholder terkait. Misalkan ini di Kecamatan Dayakolot, kita bisa misalkan melalui media nanti kami fasilitasi, kita sama-sama misalkan menemui Kapolsek Dayakolot dan Ramil Dayakolot dan Camat Dayakolot, ya kita buat kerjasama dalam artian untuk bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau terjadi ada wartawan tersebut bisa langsung minta bantuan ke kepolisian, karena memang dari satu sisi delik hukumnya ini sudah ada. Gitu. Jadi untuk ketenangan kita bisa buat fakta kerjasama bersama dengan para stakeholder, karena memang juga tanggung jawab mereka juga untuk menciptakan suatu kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Itu juga merupakan satu hal yang harus diwujudkan gitu. Gitu. Kita coba di Dayakolot ini sebagai pilot project lah, dengan 47 sekolah, mudah-mudahan bapak-bapak ibu dalam bertugas ada ketenangan. Gitu. Kalau nanti kita buat, misalkan kita buat sertifikat piagam yang ditempel di setiap sekolah, itu ditandatangani sama Kapolsek, ditandatangani sama Danramil, ditandatangani sama Pak Camat gitu.
Itu kan nanti dipasang di ruangan ibu gede itu, misalkan dilihat oleh wartawan, oh ternyata ini ada media resmi, ini ada Pikiran Rakyat di sini. Itu kan udah ibu kota itu tinggal, saya udah kerjasama tuh sama Pikiran Rakyat, Pak Kapolsek juga udah tahu, ada orangnya sudah berdatangan di situ misalkan. Gitu. Mereka masih mau maksa, tinggal telepon aja Pak Kapolseknya. Pak ini ada wartawan, ini gini maksa misalkan. Gitu. Kan gitu aja, tinggal begitu aja. Jadi kita lakukan dengan cara yang cerdas juga. Kita jangan kalah cerdas dong, kan bapak-bapak itu kalah cerdas gitu ya. Kita lakukan aja. So, saya ingin bareng-barengan yuk dengan Ibu Pengawas, dengan Pak K3S, ayo kita berbarengan berhadapan dengan mereka di Dayakolot ini dulu lah, nggak usah bicara kabupaten kan terlalu luas. Gimana caranya nih? Nanti misalkan dengan Pak K3S, dengan Ibu Pengawas, kita sama-sama menghadap Pak Camat atau menghadap Pak Terakhir, menghadap Pak Kapolsek gitu, kita sama-sama bikin kerjasama. Dan mereka juga pasti senang, dalam artian mereka juga kan dituntut juga untuk bekerja ya, melaporkan pekerjaan. Kalau ini sudah dimasukkan ke media, lalu mereka juga terlihat oleh pimpinan-pimpinannya masing-masing benar-benar, misalkan Kapolsek benar-benar melindungi sekolah, kan suatu hal yang mungkin sama-sama saling menguntungkan. Sekolah juga diuntungkan ya, dan mereka juga diuntungkan. Karena saya lihat selama ini kepala sekolah kan masing-masing menghadapi itu semua. Jadi itu karena itu yang dimanfaatkan. Kemarin juga sempat ngobrol itu, ternyata lumayan untuk media cetak itu kan, sampai biayanya lagi media cetak itu ternyata bukan media cetak Bandung. Ya, sekarang gini bapak-bapak ibu-ibu, kami di PR itu pembaca kami itu udah masuk di sekitar 2 juta orang ya, termasuk juga para pimpinan-pimpinan stakeholder baik di kabupaten, kota maupun provinsi bahkan nasionalnya gitu. Bangga nggak misalkan kita sekolah bapak-bapak ibu atau bapak-bapak ibu yang berprestasi muncul? Nah itu media digital punya kelebihan itu. Coba kalau media cetak 3 hari, seminggu udah jadi bungkus gorengan. Nanti foto ibu misalkan ibu berprestasi, nah pas dibuka ada kayak dinan bungkus bala-bala misalkan. Kan jadi nggak menarik lagi itu, tidak ada track recordnya mungkin, jejaknya udah nggak ada, hilang aja udah itu, tinggal menempel, tinggal sertifikat yang ada di ruangan kepala sekolah mungkin. Tapi kalau ibu di jejak digital ibu udah ada, ibu sebagai kepala sekolah berprestasi, seumur internet ada, masih ada itu, kalau tinggal di searching aja beritanya, itu tidak ada hilang. Gitu maksudnya ya udah. Kalau memang itu kita manfaatkan, kita berkolaborasi bersama. Makanya kita mengajak atau kita lawan mereka dengan cara-cara yang cerdas kita. Kalau ibu berprestasi, insya Allah semua bapak-bapak ibu itu yang jelek-jelek pasti mereka sulit. Gitu. Karena kita jangan cari celah gitu buat mereka. Karena mereka tidak mungkin dapat data yang akurat, tidak mungkin. Saya merasa kecil kemungkinan gitu. Misalkan mereka dapat seperti surat kita yang kemarin ya, saya juga merasa tidak yakin gitu dengan keakuratan apa yang mereka berikan. Jadi bapak-bapak ibu kan kalau misalkan kayak bos dari PP kan punya data ya, tinggal adu data. Kalau adu data mereka salah ya mau dibawa kemana coba? Ya kita kan bermain ke hukum lah ya. Misalkan mereka maksa mau dibawa gitu. Gitu aja. Saya bertanya kepada bapak-bapak ibu, misalkan bapak-bapak ibu ngotot nih, ada yang nanyain masalah bos misalkan, tapi bapak-bapak ibu punya data nih. Aduh dengan data mereka ngotot mau dibawa kemana coba? Kalau mereka menaikkan itu maksa, bapak-bapak ibu bisa punya aturan hukum untuk menuntut mereka. Begitu. Jangan mah boleh bu, beli aja ini barang saya misalkan keset 2 juta misalkan deh. Oh bapak ibu, mau aja, wah sih 3 bulan lagi datang lagi keset lagi 2 juta gitu. Kayak gitu. Jadi mulai sekarang saya berharap bapak ibu tidak takut untuk menghadapi mereka gitu. Karena mereka juga nggak akan berbuat lebih dari itu.
Mereka itu hanya bos aja. Jadi mungkin itu aja penyampaian dari saya. Karena kan yang kembali lagi salah satu cara menghadapi mereka adalah ya media dengan media. Cuman Bapak Ibu insya Allah akan memilih media yang tepat, ya yang memang punya pemirsa lebih banyak, ya ayo kita adu. Gitu. Kami dari rakyat ya kalau misalkan ini berani mengadu lah. Sampai di mana ya, efektivitas media. Gitu. Karena ini media permasalahan ini sudah kami dengar cukup lama. Cuman kan kita juga masih entry point-nya masih karena memang butuh kerjasama semua pihak gitu. Bahkan dari dinas juga kan kadang-kadang tidak berkomentar apa-apa gitu. Jadi kita ada rekod dari media. Nah sekarang ada entry point ini lewat Kecamatan Dayakolot lewat K3SD. Nah kita coba ini formula ini apakah ini efektif atau tidak gitu. Tapi saya rasa efektif karena jujur aja di lapangan ya saya sering mengalami bahwa untuk media-media seperti itu ketika saya pribadi masuknya dengan teman gitu, baik dari PR maupun dari Tribun, dari Detik, mungkin bapak-bapak ibu sudah tahu ya, biasanya ketika kami datang mereka mundur, mereka balik kanan. Biasanya ya, hal-hal yang seperti itu saya sering alami ketika contohnya kemarin kita ke Kuningan ya, kita mau ketemu bupati. Ketika kita datang, rombongan kita datang, kemudian saya dengan teman dari Tribun ya, terus dengan teman dari Antara juga, kantor berita Antara, mereka mundur gitu, seolah-olah tunggu kita dulu beres dulu baru mereka gitu. Ya memang seperti itu Bapak Ibu di lapangan juga, karena memang kalau dalam satu event pun event-event kadang-kadang wartawan itu ada, kadang-kadang ada mereka, cuman mereka juga tidak berani berkumpul bareng sama kita gitu, nggak, dari wartawan-wartawan yang memang medianya ada itu nggak berani. Jadi di lapangan itu memang sudah seperti itu. Cuman kan kita juga sebagai media-media itu ya nggak bisa buat apa-apa juga ya gitu. Karena memang kan kita belum dikasih payung hukum untuk seperti itu sama pemerintah juga. Jadi itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya ulangi tegaskan saya bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah sekalian, dan ibu-ibu juga pengawas juga di Satker juga ataupun di K3 tidak perlu takut lah menghadapi mereka. Itu tidak perlu takut sekali lagi itu aja. Ya mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas edukasinya, pencerahan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan dengan barusan menerima informasi dari Pak Agus yang pakarnya dalam dunia jurnalistik, kita sekalian sedikit berubah bahwa apabila menghadapi media kita tidak langsung diliputi rasa ketakutan. Ibu dan Bapak, mohon izin apabila ada sesi tanya jawab. Iya, mumpung ada ahlinya di sini, apabila Ibu dan Bapak ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya buka sesi tanya jawab. Kami mohon dimanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Baik, untuk sesi pertama, ada yang mau bertanya, acungkan tangan langsung saja. Ya, Ibu Bang Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu pengawas dan juga PDI beserta Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan seorang jurnalis dan beberapa bahasan yang disampaikannya larang-larang bagi kami. Cuma ada keinginan dari
terlepas untuk KKS yang lain seperti awal tahun yang lalu masih ada istilahnya bayar koran gitu ya. Nah, saya mohon meskipun akan ada MOU dengan satu penerbit atau siapa pada tersebut, jadi minta data tersebut itu ada yang bertanggung jawab. Jadi ketika ada seseorang yang datang ke sekolah, jadi saya pribadi bisa menghubungi orang yang betul-betul mempertanggungjawabkan media tersebut. Jadi jangan begini. Ketika saya misalnya udah bayar koran, kemudian nanti ada datang lagi ke sekolah gitu. Jadi pengennya tidak menutupi misalnya tidak boleh ada kerjasama dengan media ataupun yang bagi saya pribadi boleh-boleh saja, tapi pengennya koran tersebut atau media tersebut ada perjanjian. Jadi ketika ada anak buahnya atau ada siapa yang datang lagi ke sekolah, jadi mohon dipertanggungjawabkan oleh yang pihak yang lebih bertanggung jawab media tersebut. Mungkin hanya itu saja. Jadi bukan berarti kalau kata Bapak tadi ya ada liputan apa. Sampai saat ini saya 2 tahun jadi kepala sekolah, belum ada satupun wartawan yang ke sekolah yang meliput ataupun apa, tidak ada, apalagi untuk memunculkan prestasi atau apa. Jadi itu yang disayangkan. Tapi mereka seperti memaksa harus ada media yang dibeli oleh sekolah gitu. Padahal DSD tersebut udah dikondisikan, udah dikoordinir ke pihak satker untuk membayar koran tersebut gitu. Ada beberapa koran malah korannya juga udah basi, tidak ada yang misalnya yang baru kayak kata Bapak tadi misalnya headline news atau prime news. Jadi kan tetap untuk informasi yang lebih update itu nggak ada sebetulnya untuk ke sekolah. Jadi pihak saya pribadi boleh-boleh saja harus bayar koran misalnya, karena sekarang di sini problemanya bayar koran ya Pak ya. Jadi ada suatu keharusan bayar koran dari beberapa media, tapi kadang-kadang kwitansinya juga itu tidak lengkap. Kemudian jumlah kwitansi dengan yang dibayarkan oleh pihak sekolah itu tidak sesuai. Nah, saya pada hari ini ingin memperbaiki itu. Jadi bagaimana? Bukannya tidak mau membayar, tapi saya pengen betul-betul pembayaran koran itu bisa dipertanggungjawabkan. Satu dari segi ada kwitansinya juga. Kemudian dari media-media yang mengirimkan koran tersebut supaya tidak nanti mengirimkan lagi anak buahnya. Jadi mengatasnamakan media ini. Padahal saya kan misalkan udah ada MOU dengan media tersebut gitu. Jadi kan kalau udah datang ke sekolah, mohon maaf ya Pak ya, karena saya tetap hati yang dipakai. Meskipun saya berbicara ini itu tetap ujung-ujungnya ya nggak seberapa sih yang dikasih. Cuman kalau 1 orang, 2 orang, 3 orang ya dari mana? Karena dari uang bos itu boro-boro yang puluhan ribu, 200 rupiah juga dipertanggungjawabkan. Makanya saya sebagai kepala sekolah yang sangat risih itu Pak, betul-betul risih. Karena sekarang saya mengeluarkan uang sebesar itu, tapi misalnya kwitansinya tidak ada. Kemudian ada orang-orang oknum-oknum yang lain datang juga ke sekolah, apalagi sudah sampai menjual ini itu. Nah itu emang faktanya seperti itu Bapak. Jadi tidak ada satupun media yang ingin mengupdate. Misalkan saya sebagai kepala sekolah baru, apa punya target apa di sini nggak ada. Jadi kebanyakannya bukan ingin mempromosikan atau ingin mengakukan, kebanyakannya yaitu ujung-ujungnya uang gitu, jual produk atau apa gitu. Tapi mohon maaf sekali lagi kepada yang terhormat yang ada di hadapan saya, terlepas saya hanya sebagai kepala sekolah ini ada undang-undang aja. Kalaupun nanti ada kerjasama MOU dengan beberapa media ya, mohon ditertibkan. Kemudian orang yang paling bertanggung jawab di media itu ya ingin melindungi kami gitu. Jadi ketika ada anak buahnya ataupun siapapun yang mengatasnamakan media tersebut, kami bisa menghubungi orang yang bertanggung jawab dan bisa misalkan melakukan secara langsung di hadapan mereka. Nah, jadi mungkin kami itu punya kekuatan untuk menangani itu. Rupanya itu aja Bapak, untuk ada KPIS juga itu aja Bapak. Jadi untuk bulan Januari Februari saya pribadi belum bisa membayar apa yang biasa rutinitas bayar koran. Jadi sementara saya tahan dulu dikarenakan ingin ada kesepakatan dari satu kecamatan. Jadi jangan sampai di SD ini dianggarkan, SD ini dianggarkan, kemudian SD yang lain enggak dianggarkan. Tetap nanti akan kembali lagi ke
Kecamatan Dayakolot. Intinya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditegaskan ya Pak, pertanyaannya dari Ibu Neneng ini. Yang pertama, masih ada wartawan yang keluyuran ke sekolah menjual koran, meskipun korannya sudah diakomodir lah gitu ya. Yang kedua, tadi terdengar selama ini belum ada ke sekolah yang meliput tentang profil sekolah, prestasi ataupun ya kegiatan positif sekolah. Padahal wartawan banyak yang gentayangan, jadi tapi pada intinya yang saya tahu dari PR Group ini tidak menjual koran cetak ya Pak, tidak menjual cetak. Maka Pak, satu-satu saja. Terima kasih, saya jawab ya. Pertama, saya mengklarifikasi dulu bahwa kami tidak menjual koran cetak ya. Nah, kedua adalah kami sudah lihat sih koran bentuk koran cetaknya ya, gitu. Itu kan sebetulnya kalau kita lihat mah ya tidak ada suatu keharusan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membeli koran tersebut, ya kan ya. Jadi ketika bapak-bapak ibu-ibu juga menolak pun mau dibawa kemana juga sebetulnya sah-sah saja ya. Karena tidak ada perjanjian mungkin antara dinas, mungkin satker atau perjanjian MOU secara tertulis mengenai kerjasama distribusi. Kalau saya bukan melihat kerjasama pemerintahan ya, itu kan distribusi koran ya, koran dia aja harus dibeli sama bapak-bapak ibu-ibu gitu ya. Jadi koran dia itu kan tidak ada di, kalau bapak-bapak ibu-ibu cari di tukang koran juga sampai mungkin saya bakal juga nggak akan ketemu ya. Saya berani pastikan, coba aja bapak-bapak ibu ke tukang koran gitu ya, mau cari koran ini gitu, saya rasa nggak akan pernah dapat. Jadi itu trik bisnis, makanya saya tadi menawarkan suatu, pertama bapak-bapak ibu harus berani menolak nggak gitu. Misalkan gini lah, biasanya kalau koran itu berapa sebulan? Nah, misalkan, lah saya ngasih ke kamu aja 20.000 weh. Asal koran itu tong video sih, gua mah kemana aja misalkan. Daripada bapak-bapak ibu misalkan, karena begini misalkan dia kekeh atau negeri lah kalau bahasa Sundanya gitu ya. Sama tuh bapak-bapak ibu jangan ragu nanya perjanjiannya apa ini misalkan gitu. Oh saya mah sudah berjanjian dengan kepala sekolah sebelumnya, ada nggak tertulisnya? Dan saya mah nggak dapat dari kepala sekolah sebelumnya perjanjian tertulis untuk membeli koran bapak misalkan, kan nggak ada. Begitu. Baik, kalau misalkan dia ngancam ya balik ancam aja, boleh pak. Gitu misalkan bapak mengancam ibu, ya sok aja silahkan gitu. Bapak juga saya bawa nanti ke kepolisian gitu. Makanya tadi saya menawarkan suatu solusi. Nanti melalui Pak K3S ya dengan Ibu Pengawas, nanti kita silaturahmi ke Pak Kapolsek, silaturahmi ke Pak Danramil, mungkin silaturahmi juga ke Pak Camat ya. Nanti dengan para stakeholder, para pimpinan Muspika ya, para pimpinan kecamatan tersebut kita ngobrol bareng nih bahwa ke 47 kepala sekolah SD yang ada di Kecamatan Dayakolot ini merasa tidak nyaman dengan kedatangan para wartawan tersebut. Gitu. Nanti kita sampaikan saja, karena selama ini saya yakin mereka juga tidak tahu. Ya kan, karena bapak-bapak ibu kan sendiri-sendiri menghadapinya. Nah, ini kita ayo kita bareng-bareng lah. Kami media, ayo memfasilitasi. Kami memfasilitasi dan mempublikasi biar permasalahan ini bisa terbaca juga oleh orang-orang yang di atas, yang di kabupaten bahkan yang provinsi. Nah,
setelah terbaca mereka melihat solusi, oh ternyata Dayakolot punya solusi gini, mengajak stakeholder terkait yang ada di wilayah Dayakolot. Kan itu juga jadi suatu nilai plus juga buat Dayakolot. Gitu. Saya yakin kalau misalkan nanti ini sudah bisa terrealisasi, terwujudkan, nanti kita cetak dalam bentuk sertifikat yang di figuraan gitu, ditempel di ruangan kepala sekolah, itu akan jadi kekuatan buat bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghadapi itu semua. Tinggal tunjuk aja itu. Itu sudah nempel di ini kerjasama pemberitaan dengan media resmi dan sudah diketahui juga oleh Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek dan Pak Camat. Jadi saya sudah tidak perlu lagi kerjasama dengan media Anda. Kalau ini terus tinggal lapor ke Pak Satker. Nanti Pak Satker kita sama-sama lagi ke Pak Kapolsek, Pak Satker ini. Itu. Lapor dengan ke Pak K3S, ke Pak Satker, lapor dengan pengawas. Nanti kita lanjutkan lagi ke pihak kepolisian. Kalau memang sudah terjadi ancaman, karena ancaman itu ada delik hukumnya, Bapak-Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu diancam mau di gimana itu bisa ada perbuatan tidak menyenangkan, itu bisa masuk. Itu. Jangan khawatir sana. Saya yakin mereka juga akan berani kok. Gitu. Mereka nggak ada yang berani. Bahkan dari tata cara dalam hal surat menyurat saja sudah kelihatan. Kebohongan mereka itu sudah terlihat gitu. Begitu kemarin kami baca surat cinta kemarin dikirim ke bapak-bapak ibu, kita sih ketawa-ketawa aja gitu. Karena ayo mau sampai dibawa kemana? Dan bapak-bapak ibu itu benar. Bapak-bapak ibu sudah ada di jalur yang benar sebetulnya. Mereka hanya mempermainkan rasa takutnya bapak-bapak dan ibu-ibu saja. Itu saya yang tegaskan. Mereka hanya mempermainkan rasa takut dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Namanya wartawannya begini. Begitu. Oh, kan takut kalau ada di koran. Koran juga kalau udah basi, siapa yang membaca koran mereka juga nggak ada. Saya yakin nggak ada. Sepanjang bapak-bapak ibu mah sudah ada, jadi udahlah. Saya rasa ibu nggak perlu takut, lawan aja udah. So mau gimana gitu. Kalau bapak ibu benar masuk. Ya. Nah nanti mudah-mudahan segera terrealisasi ya Pak. Ada sama kita ya dengan stakeholder terkait lebih enak lagi nanti. Udah jelas buktinya nanti piagamnya ada misalkan. Itu lebih enak buat bapak-bapak ibu. Makanya kami mendorong supaya hal ini bisa cepat realisasi. Jadi misalkan ada biaya media juga. Ya, ini akan punya feedback juga buat bapak-bapak ibu-ibu. Itu makanya kami mengajak nih bapak-bapak ibu nanti kalau nanti kalau ini memang sudah kita berjalan, tim kami ini dari pikiran rakyat pasti akan menyambangi lah sekolah bapak-bapak ibu-ibu. Makanya persiapkan dari sekarang materi-materi apa nih yang mau kita publis gitu. Kalau misalkan ada prestasi, ayo kita publis. Misalkan bapak ibu punya guru berprestasi, ayo kita publis. Apa yang misalkan bahkan kalau ada misalkan kondisi sekolah yang memprihatinkan gitu ya, misalkan kondisi apa ya apa, ayo kita publis. Iya, gitu. Biar bapak-bapak ibu tidak perlu lapor secara langsung, tapi ya ibaratnya, oh ini kondisi ini. Karena emang tidak masalah kan, termasuk kontrol sosial juga. Oh bapak sekolah ini jelek nih, gitu. Mungkin kami dari media nanti bisa menghasilkan misalkan ya ke dinas kabupaten ataupun mungkin nanti ada dari BUMN ya yang CSR itu kan ada, mungkin bisa langsung melihat kondisi gitu kan, gitu. Jadi ayo kita manfaatkan ini momen kerjasama ini gitu dengan sebaik mungkin supaya punya nilai-nilai yang positif. Jangan takut lagi nanti bapak-bapak ibu-ibu. Nah begitu aja. Ibu dan Bapak, dari PRU ini menawarkan kemitraan kepada kita semua dalam arti hal yang positif untuk menangkal media yang katakanlah
media yang negatif ya. Jadi untuk menghadapi media, kita hadapi lagi dengan media supaya kita tidak berhadapan dengan jadi dengan cerdas lah, kita hadapi dengan cerdas. Sebagaimana kita semua di hampir semua sekolah di Kabupaten Badung menerima surat cinta dari media, itu untuk Dayakolot kita sepakati saja. Kemarin sudah minta tanggapannya, yang dari media itu sudah datang kemarin minta tanggapannya. Sepakat kita tidak untuk menjawab begitu ya. Jadi kita abaikan saja dan sepakat untuk tidak menjawab surat tersebut. Ibu dan Bapak, apakah kita akan setuju untuk menjalin kemitraan dengan PR Group yang barusan dari Pak Agus paparkan bahwa kita nanti seandainya sudah menjalin kemitraan, kita akan dibekali sebuah benda sakti yang akan dipampang di kantor kita bahwa kita sudah menjalin kemitraan dengan media PR Group. Seandainya ada wartawan yang datang ditunjukkan saja, itu insya Allah akan mundur teratur apabila media tersebut media abal-abal. Jadi kumaha urang pada menjalin kemitraan dengan PR Group. Ya. Sepakat? Ya, saya juga tidak bisa melangkah sendirian tanpa disetujui oleh Ibu dan Bapak semuanya. Seandainya Ibu dan Bapak setuju, insya Allah kerjasama kita akan kita lanjutkan. Nanti MOU-nya atau poin-poinnya disiapkan. Dan momen ini adalah momen berharga untuk kita melangkah ke depan supaya bisa bekerja lebih tenang. Insya Allah Ibu dan Bapak nanti secara bergiliran mungkin akan diekspos profil sekolahnya ataupun Bapak Ibu gurunya atau kepala sekolahnya dalam hal-hal positif. Mudah-mudahan itu bermanfaat dalam hal mungkin yang lebih Ibu pengawas, apakah bisa ada manfaatnya ke profil PNN sebagai karya nyata, profil sekolah dalam hal positif, kegiatan-kegiatan positif yang diliput oleh media dan saja. Ibu dan Bapak, apabila ada lagi yang mau bertanya? Sebentar, barusan ada rencana seperti itu, saya setuju sekali ya Pak Ketua K3S. Ya. Cuma mohon di sini untuk yang dari satker itu saya mau ditertibkan, jadi bukan tidak mau membayar itu ya. Jadi inginnya ada kejelasan, kemudian ada kesamaan. Karena saya melihat kemarin ada satu SD yang tidak dianggarkan, sementara saya sendiri menganggarkan. Akhirnya nanti ketika saya misalnya menganggarkan, kemudian dibayarkan, sementara yang lain tidak dibayar. Nah itu Bapak K3S aja dan kepada Bapak Ibu pengawas. Kami ini sedang berjuang untuk menghapus itu di K3S Kabupaten karena minimal mengurangi itu. Karena sebagai kita ketahui bahwa anggaran untuk beli koran koderinya sudah tidak ada. Sehingga setiap pertanyaan yang muncul dari verifikator SPJ BOS mengatakan bahwa ini dikeluhkan tentang koran ini. Mudah-mudahan saja kita langkah-langkah kita dengan bermitra dengan PR Group ini salah satu langkah untuk bisa menanggulangi itu, ya. Karena kita ketahui bahwa tadi juga sudah dikatakan bahwa koran itu, koran cetak itu sekarang sudah bukan masanya lagi. Medianya sudah, beritanya sudah tidak update lagi, terus lingkup beritanya juga di mana sudah tidak relevan lagi. Mungkin nanti kita akan pilah-pilah media mana yang bisa terus kita bekerja sama untuk pengembangan perpustakaan dan media mana yang sekiranya bisa ditinjau ulang. Barangkali itu Bu Neneng ya. Jadi kami berusaha untuk sebenarnya berusaha untuk menanggulangi. Jadi untuk 2 bulan sekarang ditahan aja dulu. Karena tetap saya itu punya rasa takut karena dianggarkan
Iya. Tapi misalnya kalau saya bayar sekarang, Iya. ternyata yang lain tidak ada, tetap akan ujung-ujungnya akan balik Iya. lagi ke kita. Mungkin kita harus siap mental untuk berhadapan dengan media-media yang formatnya sudah dikirimkan ya, misalkan yang sudah dikirim mungkin itu ya. Jadi nanti bagaimana lah kita bisa berkomunikasi dan kita bisa ada langkah positif ke depan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak-bapaknya, mumpung ada ahlinya ini dari media. Ya, jadi minimal upami kasupingan wartawan atau media itu kita sudah punya bekal apa saja yang perlu kita tanyakan. Jadi jangan keduluan dengan rasa takut ya. Jadi minimal kita terima, tidak alergi dengan jangan alergi dengan media maupun LSM yang berkunjung ke tempat tugas kita. Itu beliau-beliau juga sama mempunyai kode etik dan tugas masing-masing. Hanya saja harus kita saling hormat menghormati dalam seandainya dalam koridor yang bisa kita terima sesuai dengan kode etik masing-masing bisa kita terima. Ibu dan Bapak, ada lagi? Kalau tidak ada, barangkali untuk selanjutnya Mas ya, kita ya, Mas Sofian, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua sudah mendapatkan solusi mengenai kemediaan. Terima kasih sekali Pak Purwono yang sudah memberikan pencerahan buat kita. Ini merupakan langkah awal buat kita menuju ketenangan. Karena kalau misalkan sehari-hari kita masih dirasa was-was, karena begini, kalau misalkan ada media, biasanya di grup saya aja, di gugus saya, ayah media datang nyumput seperti itu. Kalau enggak, 3 jurus menghiji misalnya. Yang pertama kita hadapi secara baik-baik, yang kedua kita hadapi lagi kalau misalkan punya sesuatu, tapi kalau misalkan ketiga kucing-kucingan nyumput kemana. Tapi biasanya ada punten pisan kepala sekolah yang perempuan yang suka dia duduk saja seperti itu, pas datang tidak bisa apa-apa. Hadapi, sesudah dihadapi isi-isinan 20.000 keluar seperti itu. Tapi ini merupakan langkah awal buat kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi yang terbaik buat kita. Lebih semangat kita lagi ya, lebih semangat dalam menjalankan tugas di sekolah. Jadi akan semakin betah kita berada di sekolah. Ya, tidak ada rasa was-was lagi. Gak apa-apa, kita hadapi saja seperti ini. Terima kasih sekali Pak Agus dan Pak Katigaya serta yang lainnya yang sudah memfasilitasi untuk kita bermitra. Ya, bermitra supaya kita lebih semangat dan bisa memajukan lagi sekolah kita ke arah yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian atas penguatannya tentang langkah kita ke depan. Mudah-mudahan saja dengan kita menjalin kemitraan dengan PR Group, media atau wartawan abal-abal yang bergentayangan bisa semakin menyingkir gitulah, sehingga kita bekerja dengan tenang. Kuncinya kita bekerja dengan sesuai, jadi kita bisa tenang kalau kita benar, itulah kuncinya, kita bekerja dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Bermitra dengan PR Group diharapkan bisa mengangkat
profil sekolah, prestasi sekolah yang ada di Dayakolot sehingga bisa lebih bergema khususnya di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat pada umumnya. Di Dayakolot banyak sekolah-sekolah yang berprestasi tetapi tertutup dengan berita-berita negatif, sehingga dengan bermitra dengan PS Group, berita-berita negatif tersebut bisa terkalahkan dengan berita-berita yang positif. Barangkali itu ya Pak Agus ya. Barangkali untuk season selanjutnya jika ada yang bertanya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus dan tim. Saya dapat ini berkaitan dengan koran yang kita terima setiap bulan di Kecamatan Dayakolot. Mungkin ya kalau ini kan berencana kita ada kerjasama mungkin dengan PR. Nah, saya akan jelas mungkin menerangkan bahwa di Dayakolot ini ada koran ya yang mesti kita bayar di setiap sekolah itu, yang kelipatannya di atas 200.000 untuk semua orang per SD itu, termasuk kami di SD Bojong Asih itu harus bayar 600.000 setiap bulan. Anak-anak kami di SD Bojong Asih itu jumlahnya hanya 185 orang. Sabaraha saurana Pak. Punten ya, biar jelas semuanya ini. Baca koran. Nah, terus anu SD anaknya 300 orang, banyak aku 420, 450. Dia dicadangkan tidak naon kan gitu. Nah, sementara saya di SD Bojong Asih itu baru 2 bulan dengan jumlah murid yang hanya 185. Nah, perubahan anak dari 260 ke 185 setelah mungkin tahun yang lalu. Nah, pas waktu saya ke sana itu anak hanya 183, 85. Nah, ini kenapa yang tadinya 260 harus saya bayar terus orang ini. Maka kami harus dia sabaraha per anaknya gitu kan. Karena di orang lain, punten, kita bukan istilahnya menyamakan dengan SD lain atau kecamatan lain, banyak punten. Di kecamatan lain itu sudah dijumlah semuanya. Orang itu seorang halus sekecamatan teh, sok bagikan jumlah murid lumayan di Dayakolot sebar urang, tinggal ngabagiin. Berarti kan jatahnya beda-beda. Aing urang di kelas-kelas kita harus ngamu urang kita aya pan kamari upaya. Pokoknya pada 3S gitu nya saudara teh. Tapi ieu masalah artos sebenarnya gitu. Kahiji masih goreng rada curhat oge mungkin ada ibu pengawas, ibu haji, Inai, Pak Jenny, Pak Dirman, gitu aya duku kayak oge. Nah gitu penginten. Untuk kemarin yang ada surat cinta kebetulan sudah dibahas dengan dari PR dengan Pak Agus, mungkin tolong dijawab lah, udah abaikan saja untuk bisa. Nah terus keterkaitan kita dengan PR sekarang istilahnya bikin kerjasama. Dan koran mah selama abdi ngajar oge di dia di tahun 2003 tiap aya OSN can diberitakeun tadi na koran teh bisa dikiriman ka Kecamatan Dayakolot teh aya Pak. Padahal juara wae. Lain sadari teh. Padahal juara wae. Alhamdulillah Pak, Dayakolot itu udah sampai ke tingkat dunia internasional. Teu aya dina koran teh. Ayo mah bulan kudu dibayar. Punten, dia cenah warisan tilu kampung orang Munggul tanya, nama ayeuna. Puntennya Pak K3S, punten bisa, tapi kasade punten nyaliru keras bisa mengumpulkan kepala sekolah semuanya. Tak itu punten ayeuna mah mangga tah. Apabila saya kerja sama dengan PR, terus aya di Mustika misalnya. Anu ngiriman koran ke Dayakolot sok kurang stop begitu. Betul. Nah, tadi ya
Urang kebersamaan ayeuna di sadayana penonton jawabanana ngarasani kami tidak akan melaksanakan kerjasama lagi dengan koran yang ada kedaya kolot karena anu samakan aja. Jadi nyarios ulah jeung sieuna. Mungkin kumaha mun aya wartawan ka sekolah. Tekada kitu punten. Deui siungkul aya mau hancur, Pak. Asli iya. Abi ku hancur. Tinggal akhirnya sekolah lagi sekali. Nya, punten. Ya nu istri. Mungkin pemaja wartawan ke sekolah dari sekedar teh punten nya banyak. Ya, pas ngadek-deknya, laluannya. Tong sepi. Punten ya. Tos leuwas. Sok aya mah kesepakatan untuk aya ibu pengawas, bapak penilik, K3S, Haji Koran PROG. Atur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Asep Siluman. Atur nuhun Pak Dedi. Yang saya tangkap itu adalah teknis pembelian koran ya. Kalau kemarin yang sedang berlangsung sekarang ini, koran itu oplahnya dibagikan berdasarkan jumlah siswa dari masing-masing sekolah. Sebenarnya ini merupakan satu perubahan tadinya ya, sudah berubah dari jumlah siswa yang sekolahnya terbanyak. Misalnya ada 40 media, ada 40 koran dan majalah, tabloid dan sebagainya yang dipasok ke Satker Dayakolot. Yang 40 itu akan diberikan kepada sekolah yang sekolahnya di klaster, kelas sekolah A, sekolah B, sekolah C. Sekolah A itu yang di atas 300. Kelas B itu yang 200 sampai 300. Yang C itu mungkin dari 100 sampai 200. Kalau sekolahnya yang kelas A, yang 40 itu di drop semua, kena dibayar. 40, nah itu contoh saja. Mungkin ada 49 ya. Bu Haji tahu mungkin karena siswanya banyak, sehingga korannya yang diterima 49 media. Kalau yang kelas C misalnya, klaster C yang 100 sampai 200 mungkin dari 49 itu di 30 mungkin ya. Nah, Pak Denny mengusulkan sebuah solusi untuk membayar media itu dari satu kecamatan berapa jumlahnya dibagi jumlah seluruh siswa. Jadi jatuhnya berapa? Jadi kalau Pak Denny misalnya di 180, jatuhnya satu siswanya berapa? Kali 180. Itu solusi. Tapi sebenarnya target kita itu untuk menghapus ya, menghapus, tapi tidak bisa frontal karena berhadapan dengan media dan berhadapan dengan lembaga-lembaga yang mereka sudah dibekali dengan bekal yang tidak sembarangan yang kita bisa lawan dengan yang tidak mengetahui tentang ilmunya kejurnalistikan. Makanya pada saat ini kita bekerja sama dengan PR Group, yang mana PR Group ini sudah tidak mencetak koran. Jadi korannya tidak dalam bentuk dicetak, tapi dalam bentuk online. Tetapi kami yakin bahwa PR Group itu meskipun online, pembacanya sangat banyak jutaan dan mungkin mendunia. Seandainya di Dayakolot ada prestasi yang bisa dibanggakan, nanti PR Group akan mengangkatnya. Dan memang Pak, dari Dayakolot itu prestasi olahraga terutama karate sudah ada yang sampai ke tingkat Asia, tapi tidak ada yang meliput tentang prestasi tersebut. Barangkali itu Pak Denny ya, ke depan nanti kita
bukannya kita putuskan hari ini secara frontal, Bu ya. Jadi minimal kita sudah punya sikap. Yang ditawarkan tadi salah satu solusi untuk membayar koran bagaimana, karena pada ini muridnya sedikit, bayar korannya tetap banyak gitu. Nanti kita rumuskan, harus dikomunikasikan dulu berapa kebutuhan media dan kita pilah-pilah mana dulu yang tidak ada pertanggungjawabannya. Minimal kita tolak dulu yang tidak ada pertanggungjawabannya. Yang tidak ada pertanggungjawabannya itu yang tidak ada kwitansi dan faktur, tidak ada ya. Jadi kita ini kan harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang kita keluarkan untuk membayar koran. Kalau tidak ada buktinya kan kita tolak saja ya. Jadi kita akan mulai komunikasi lah secara intensif dengan pengelola media tersebut sehingga mana yang wajib kita bayar dan mana yang kita tolak. Sebenarnya kita pilah-pilah saja dulu ya untuk sementara ini yang tidak bisa kita melangkah secara frontal begitu ya, langsung menutup. Barangkali itu Pak Denny ya, insya Allah kita akan rumuskan Pak. Kalau bisa ada waktu hari ini dan ada data yang akurat bisa kita hitung-hitung. Barangkali itu dulu sementara. Pak Agus ada tambahan? Saya tambahin ya, jadi gini, misalkan nanti kerjasama ini bisa terlaksana, kemudian kita juga punya beberapa link media dengan beberapa pangsa pasar juga ya. Gitu. Di sini selain PR Group, kita ada Mapindo Group juga, dia itu punya 15 media, di mana ada MPTV yang mungkin kalau kalangan artis itu udah nggak aneh ya dengan MPTV. Karena mereka jalurnya juga ke media-media TV. Nah itu nanti kita bisa ngadain. Kayak kemarin kami baru saja menyelesaikan talk show dengan Bupati Kuningan terkait kemarin tuh baru minggu kemarin ya, baru aja minggu kemarin kami mengadakan talk show bersama dengan Pemkab Kuningan dan juga komunitas budaya barisan asli Sunda. Kita mengadakan talk show, roadshow, itu talk show mengenai ketahanan budaya. Kita sudah biasa menangani hal-hal seperti itu. Nanti juga kita juga bisa bikin talk show nih buat bapak-bapak, ibu-ibu. Misalkan ada murid yang berprestasi nih, kita tidak hanya mengangkatnya dalam artikel sebuah berita saja, namun kita akan juga mengadakan nanti talk show, akan ditayangkan di YouTube, di MTV nanti. Karena lihat YouTube-nya juga biasanya udah 10.000 orang. Nah, di situ kita tidak hanya mengangkat profil bapak ibu itu dalam artian dalam hanya artikel berita saja, tapi kita coba kita angkat dalam bentuk talk show, podcast nanti dengan siswa yang prestasi, guru berprestasi. Gitu. Jadi itu diharapkan punya nilai lebih nanti ya buat bapak-bapak ibu. Jadi benar-benar gitulah. Misalkan emang yang kami tawarkan itu bukan kerjasama distribusi koran ya, harus beli koran gitu enggak. Kami justru menawarkan benar-benar kerjasama pemberitaan dan kerjasama informasi gitu. Begitu. Ya walaupun nanti misalkan ada nilai budget operasional ya, kan yang kalau misalkan di podcast itu harus ada yang edit, ya, biaya editingnya itu lumayan. Nah itu nanti kan bisa dibicarakan nanti dengan K3S. Daripada bapak-bapak ibu-ibu keluar uang hasilnya tuh parubuhnya. Sekolah ada prestasi nggak pernah naik, ada yang harus diberitakan nggak pernah terberitakan. Ya udah mending kita ibaratnya keluar uang tapi hasilnya ada gitu. Paling itu aja tambahan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Gitu aja Pak. Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya mungkin nanti teknis-teknis tentang perkoranan ya. Nanti seperti yang diusulkan oleh Pak Denny itu, apakah nanti tidak terkendala dengan SPJ-nya bagaimana gitu, atau bagaimana ya teknisnya kita akan bahas lebih dalam lah dalam satu forum tertentu Pak ya, khusus nggak bahas ya banyak supaya lebih jelas dan datanya lebih akurat. Jadi kita ini dulu kumpulkan dulu data, kita rumuskan yang lebih tepat dan adil. Baik.
Ibu pengawas, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PR Group yang telah mendampingi untuk para kepala sekolah dan sekolah dalam hal memediasi tentang jurnalistik. Juga sekarang hari ini alhamdulillah sudah tercurah ya, ada keberanian mengambil sikap. Tapi Bapak Ibu perlu ditingkatkan juga ya. Ketika kita mengambil sikap, mohon ditingkatkan pula kompetensi kita semua. Tadi kan sudah Pak Denny sudah menyampaikan, Pak Denny mah wangi, tapi kan Bapak Ibu mah yang lainnya masih kena ngepel gitu ya. Nah itu adanya di kompetensi. Jadi ketika kita berhadapan harus bagaimana gitu. Dan mungkin kepada Pak Agus ini mohon maaf ya, ketika nanti sudah ada semacam piagam yang ditempel, itu kan tidak ujung-ujung aman ya sekolah-sekolah. Mungkin akan banyak serangan juga mungkin. Dari masa transisi itulah yang memang harus kita sikapi begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa bertanya banyak ya, bagaimana kalau datang begini, ini untuk apa, jangan sampai kita sudah punya ini tidak cukup dan jauh dengan itu gitu. Ya, minimal kita bisa mendetek tentang identitas dari yang datang gitu ya. Jadi sekarang harus tingkatkan pula wawasan kita tentang komunikasi kita yang memang tidak bisa menyinggung juga kepada pihak yang datang begitu ya. Kalau saya sudah beralih misalkan ke sini sudah punya ini, mohon maaf Bapak Ibu tidak cukup jawaban itu ya. Jadi siap ya peningkatan kompetensi Bapak Ibu dalam hal tentang kompetensi sosial. Ini kompetensi sosial dari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memang kan rata-rata ketika datang itu membawa masalah ya. Apalagi mereka selalu bawa data, betul nggak? Nah, inilah yang harus kita sikapi. Kalau Bapak Ibu menguasai betul tentang dokumen sekolah yang mereka bawa, kita bisa klarifikasi dulu, benar tidak ini data sekolah kita? Kalau memang kita tidak tahu, tidak paham dan tidak menguasai data dokumen kita, ya ujung-ujung kita kan merasa diserang, merasa bersalah, bahwa ada kesalahan. Makanya dengan operator harus betul-betul LPJ yang dibuat oleh Bapak, karena kaitannya selalu dengan LPJ. Dan setiap yang datang selalu melakukan masalah. Uang bos yang sebesar itu mana buktinya? Selalu ini yang dipermasalahkan, karena mereka tidak tahu detail. Senjata itu kan, oh iya. Kitanya sendiri harus sudah bisa menguasai amunisi-amunisi yang memang membuat pertahanan kita sendiri. Dan kalau memang sekolah sudah banyak prestasi, tadi betul anjurannya. Jadi prestasi itulah yang akan membendung permasalahan-permasalahan. Dari bos yang diserap inilah prestasinya. Ya. Dari PEP yang diserap anaknya sejahtera. Jadi tidak akan begitu muncul permasalahan-permasalahan yang memang keuangan itu adalah sensitif. Waktu kami terus-terusan menjelaskan pemberdayaan sekolah itu kecil, tapi mereka tetap menganggapnya karena yang dilihatnya adalah nominal tahunan, bukan nominal bulanan, bukan. Mereka tidak paham guru honornya berapa, kan tidak tahu. Ya, oleh karena itu sekali lagi mohon dikuasai dokumen-dokumen yang dibuat oleh sekolah, terutama yang menyangkut tentang pembiayaan BOS, PIP, apapun termasuk bantuan-bantuan tentang renovasi dan lain sebagainya. Itu saja tentunya. Mohon maaf kalau memang saya kayaknya Pak Agus tolong lebih didampingi ya untuk kepala sekolah, jangan sampai jawabannya pas-pasan gitu ya. Terima kasih dan kepada semua tetap semangat ya dan tetap optimis gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ibu, kalau menghadapi media itu serba salah. Agak mending kalau kita jawabannya pas-pasan. Ini yang justru yang tidak ditanyakan yang kita merasa harus ditutupi justru diungkapkan ke media juga ya, salah menjawab lah gitulah istilahnya.
barangkali itu ya. Jadi kompetensi tentang kompetensi sosial dan kompetensi apapun yang menunjang tentang kinerja kita lebih ditingkatkan lagi. Siapapun yang berkunjung ke tempat kerja kita, selama kita berada di koridor yang benar, kita tidak perlu takut. Barangkali itu Ibu dan Bapak, mudah-mudahan kerjasama kemitraan kita dengan Perdut bisa terrealisasi secepatnya dan bisa berdampak positif bagi atmosfer dunia pendidikan di Dayakolot.